Hai teman sekalian, kali ini saya ingin menjawab semua gundah gulana para YouTuber yang channelnya di remove atau di delete sama YouTube. Jadi ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ya, bagaimana menghadapi atau bagaimana caranya untuk mengembalikan channel YouTube yang dihapus atau di remove, di delete, di ban sama pihak YouTube. Ini nggak tanggung-tanggung ya, yang dihapus itu bukan hanya channelnya, tapi juga AdSense-nya juga ikutan nggak ada. Jadi tentu saja kalau kalian mengalami ini pasti akan merasa sangat sedih dan akan sangat bingung ya. Alasannya apa kok channel saya kok di-ban, di-remove gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan putus asa, jangan patah semangat, karena ternyata kita masih bisa untuk mengembalikannya kok. Jadi kita harus percaya diri saja bahwa kita tidak melanggar pedoman komunitas atau perjanjian kita pada program kerjasama dengan YouTube. Jadi kita bisa mengajukan banding atau appeal atau dispute ya. Jadi nanti akan saya uraikan langkah-langkahnya, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan akun atau channel kalian yang sudah di remove. Caranya sebenarnya sederhana, hanya saja kita perlu untuk menerangkan beberapa hal yang mungkin ya harusnya kita sampaikan kepada mereka dengan jujur, dan saya yakin bahwa mereka ini bukan hanya terdiri dari sistem, tapi mereka juga ada humannya, ada manusianya. Jadi kita masih bisa lah mengajukan banding, dan nyatanya bisa disetujui dan akunnya itu bisa kembali lagi. Akunnya ini terdiri dari berbagai macam genre ya, jadi nggak hanya satu niche, tapi ada beberapa ya, misalnya musik, kemudian ada humor juga, ada tutorial juga ya. Dan benar-benar channel ini memang isinya sangat menginspirasi ya. Jadi kalau misalnya dibilang ini ada spam, ya nggak juga, karena di channel ini juga ada beberapa justru mengingatkan pada para YouTuber agar tidak spam. Kemudian kalau misalnya channel ini melanggar pedoman untuk upload musik, saya kira enggak juga, karena dalam channel ini untuk mengupload musik itu selalu dilakukan pengecekan 2 kali, bahkan beberapa kali. Kalau misalnya memang itu masih copyright, itu tidak di-upload, bahkan dihapus. Alright, let's go to the inbox. Ini adalah inbox dari email di mana channel YouTube-nya di-remove pada hari kemarin. Ini adalah email pemberitahuannya ya. Ini tanggal 20 Juli, hari Selasa kemarin, saat Idul Adha ya. Jamnya bisa dilihat ini jam 12.08, jadi pada siang hari waktu Indonesia Barat. Ini, halo, kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman komunitas kami. Oleh karena itu, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Nah, kata-kata menghapus channel Anda dari YouTube ini sungguh shocking ya, mengejutkan sekali. Kami menyadari bahwa ini mungkin sangat mengecewakan bagi Anda, namun sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa YouTube merupakan platform yang aman bagi semua pengguna. Jika kami merasa bahwa suatu channel melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan kami akan menghapusnya dan melindungi pengguna lain di platform. Jika Anda merasa yakin bahwa kami telah mengambil keputusan yang keliru, Anda dapat mengajukan banding. Nah ini ya. Anda dapat melihat informasi selengkapnya di bawah terkait dengan kebijakan yang dimaksud dan cara mengajukan banding. Ya, jadi kalimat telah menghapus channel itu serasa sangat mengejutkan dan dianggap bahwa telah melakukan beberapa pelanggaran yang serius dan berulang. Itu adalah sebenarnya suatu hal yang sangat
ini ya menyakitkan ya, karena kita sudah dianggap seperti melakukan suatu kejahatan yang besar ya. Ini pelanggaran serius dan berulang, jadi seperti kita itu bandel gitu ya. Nah, kita ya memang kita shock, kita down, kita sempat kadang-kadang seperti putus asa gitu ya, tapi jangan terlalu lama. Ini kemudian kita lihat ya, sampai ke bawah itu semakin menyakitkan. Dampaknya terhadap channel Anda adalah kami telah menghapus channel Anda dari YouTube secara permanen. Nah, delete your YouTube channel permanently kalau di bahasa Inggris, yang di settingan bahasa Inggris ya. Selanjutnya, Anda tidak dapat mengakses, memiliki atau membuat channel YouTube yang lain. Mengerikan sekali ya teman-teman. Ini termasuk juga AdSense-nya. Kemarin saya cek juga AdSense-nya tidak bisa dibuka. Jadi ketika membuka AdSense itu terlihat ada notifikasi bahwa kita tidak memiliki akun AdSense, dan dolar yang ada dalam AdSense itu juga hilang. Kemudian tertulis di situ juga kita harus mendaftarkan kembali. Jadi mulai dari awal, mulai dari nol. Nah, di sini ada tulisannya juga memiliki, mengakses, atau membuat channel YouTube yang lain. Jadi, dengan akun yang sama ini, menurut mereka tidak akan bisa kita membuat channel YouTube lagi. Jadi, kalau misalnya kita mau membuat channel YouTube lagi, berarti harus menggunakan akun yang lainnya. Terus, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah kita mempelajari pedoman komunitas. Kita mempelajari seperti biasa ya. Ini ada guidelines-nya di sini untuk bagaimana kita bisa bermain aman dalam YouTube. Nah, di sini ada juga pedoman komunitasnya. Kemudian pelajaran akademi kreator, ini seperti biasa lah ya. Kemudian Anda bisa mengajukan banding dengan mengklik ini atau mengklik sini. Ini URL kita. Nah, kemarin pada saat sudah di remove URL ini, ketika diklik tidak akan muncul apa-apa, hanya tulisannya bahwa channel sudah di delete atau di remove. Nah, ini pedoman komunitasnya. Ya, mengerikan sekali ya tuduhannya ya, spam dan praktek penipuan. Kemudian ada konten sensitif, ada konten kekerasan atau berbahaya, barang yang diatur oleh hukum, misinformasi, dan lain sebagainya. Jadi, kita disuruh mikir sendiri nih, ada apa sih dengan channel kita, sehingga mereka meremove. Dengan berbagai pedoman ini, kita diminta untuk memikirkan sendiri, kira-kira apa ya kesalahan kita. Dan kadang-kadang tidak ketemu kesalahannya apa, dan kita hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Kemudian kita menguatkan diri untuk mengajukan banding. Ajukan bandingnya, klik ini. Oke. Nah, ini adalah link yang diberikan oleh pihak YouTube untuk mengajukan banding. Isi nama lengkap di sini. Nama lengkap ya, yang sesuai dengan KTP, yang sesuai dengan pada saat kita mengajukan AdSense. Kemudian ini alamat email yang bisa digunakan untuk menghubungi. Kita pakai saja alamat email yang ini karena alamat emailnya masih bisa dibuka kok. Jadi ya, alamat emailnya bukan di delete atau di remove. Kemudian URL channel yang ditangguhkan. Nah, tadi di sini ada URL-nya, kita bisa copy saja seperti ini. Kita copy ini. Kemudian kita paste di sini, kita paste di sini. Oke. Nah, ini adalah bagian yang penting, yang bagian paling penting untuk kita bisa mengungkapkan tentang channel kita, kemudian permohonan yang akan kita ajukan kepada YouTube Support, pada pihak YouTube, agar channel kita bisa kembali lagi. Nah, perlu diingat bahwa katanya tidak boleh lebih dari 1000 ya. Jadi kita tulis saja di sini ya dengan berat hati, walaupun bertentangan dengan isi hati ya. Kita tuliskan yang baik-baik saja. Kita harus humble, kita harus ya sedikit
memohon ya, itu adalah kuncinya. Kemarin saya tuliskan begini, ini kebetulan settingannya bahasa Indonesia di sini. Tapi kemarin saya mengajukannya menggunakan bahasa Inggris, saya pikir itu akan lebih mengena dan lebih cepat ya untuk direspon oleh pihak YouTube. Usahakan kalimat yang dimasukkan ke sini ini adalah kalimat kita sendiri ya. Jangan, kalau misalnya saya ketikkan di sini seperti ini sebagai contoh, kalian yang ingin mengajukan banding jangan juga plek ciplek itu menggunakan kalimat ini. Jadi harus ada modifikasinya sedikit karena mereka akan tahu, mereka itu tahu apa semua serba tahu. Jadi jangan coba-coba untuk ini ya, karena kita lagi mengajukan banding, jadi kita ya pura-puranya kita benar-benar sedih lah ya. Ya memang sedih ya, bukan pura-pura ya. Tapi kita harus benar-benar merasa kehilangan sekali ya gitu. Jadi yang saya tuliskan kemarin adalah Dear YouTube. Nah, saya mulai dengan Dear YouTube. Habis ini saya tidak akan memperkenalkan diri saya karena saya pikir saya sudah cukup informasinya di atas ini, jadi saya tidak memperkenalkan diri. Biasanya kadang ada yang memperkenalkan diri, hello, I am siapa gitu, my channel is siapa gitu, nggak usah. Mereka udah tahu channelnya apa, nggak usah disebutkan lagi. Oke, Dear YouTube, saya tulisan kemarin gini, I got notice today in my email about the removal of my channel. I was very sad and very disappointed. I was thinking, what mistakes that I did. I was doing hard to fulfill the community guidelines check all of my content before, but I feel that I was doing well. Oke ya, jadi kita menginformasikan bahwa kita sangat sedih ya. Jadi kita juga mengungkapkan bahwa kita berusaha untuk memenuhi petunjuk yang ada dalam community guidelines atau pedoman komunitas. Kemudian kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang benar gitu ya. Kemudian kita jangan membantah, tapi kita membenarkan upaya mereka. Oleh karena itu saya habis ini memberikan pembenaran untuk mereka seperti ini. But I know that you had other consideration on it. So that you decide to do something with my channel. Kemudian setelah ini kita memohon ya. Habis ini baru kita memohon. Kita sudah menghabiskan 400 kata. Setelah ini kita akan memohon with
from the depths of my heart, I beg, saya memohon ya, I beg your apologize. Ini maksudnya kita mohon maaf ya, kalau kita ada salah, kita mohon maaf. From the depths of my heart, I beg you apologize. I will do the best and take all effort to make sure and to convince you that I will be better on obeying community guidelines if you give me a chance. Nah ya, jadi setelah kita minta maaf, kemudian kita berupaya untuk menunjukkan bahwa kita akan bersikap yang lebih baik, lebih mematuhi pedoman komunitas jika kamu memberikan saya sebuah kesempatan. Nah, jadi sebuah kesempatan ini yang kita tunggu-tunggu ya, yang kita harapkan bisa diberikan oleh pihak dari YouTube. If I upload music content, I will be more carefully to identify the copyright and if I upload another content, I will doing a double check. I will check again and again, so that the content become clear. Ya, setelah ini silakan menutup surat ini ya, menutup surat ini dengan kata-kata yang baik. Jadi saya kemarin menuliskannya begini, this channel is my life. Jadi channel ini adalah hidup saya. I also upload not only music and tutorial, but also my family activity. I hope to hearing from you soon. Thank you for
considering my appeal. Oke, ini lumayan sudah mendekati 1000 ya. Setelah itu kita tinggal kirim, klik kirim, kemudian kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, setelah kita mengirim nanti akan ada email seperti ini ya. Hello, thanks for contacting us about your disabled Google account. The Google account team will review your request and be in touch with an update as soon as possible. Most requests take 2 business days to review, but some might take longer. Jadi hanya membutuhkan 2 hari kerja atau mungkin kemudian keesokan harinya kita mendapatkan email. Ini termasuknya dengan cepat ya. Hello, dengan senang hati kami memberitahu bahwa kami telah meninjau akun YouTube Anda. Dan setelah memeriksanya kembali, kami dapat memastikan bahwa akun Anda tidak melanggar persyaratan layanan kami. Kami telah membatalkan penangguhan akun Anda dan akun tersebut kembali aktif dan bisa digunakan kembali. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau kasus ini, bla bla bla. Jadi ini adalah kabar gembira, kabar baik, dan kita harus menerimanya dengan senang hati. Tidak usah kita mengutuk-ngutuk lagi atau ya loyo gitu kan, nggak mau bikin konten lagi ya. Itu ujian buat para YouTuber. Kemudian di sini ada juga, ini kan tadi dari YouTube Community Guidelines ya. Kalau di sini adalah dari YouTube Support. Jadi kalian akan mendapatkan 2 email. Yang pertama dari Community Guide, kemudian yang kedua dari YouTube Account. Isinya kurang lebih hampir sama. Jadi kalau dari YouTube account dia bilang, we have reviewed your account and have concluded that it is not in violation of all terms of service. Therefore, we have unsuspended your account. This means your account is once again active and operational and in good standing. If you have forgotten your password, please visit this link to reset it. Please do not respond to this email. Replies to this email will be not processed. Nah, ini adalah kabar gembira selanjutnya dari YouTube account yang menyatakan bahwa akun kita sudah kembali lagi. Jadi begitu ya teman sekalian, cara kita untuk bisa mengembalikan akun yang sudah di-remove, di-ban atau dihilangkan dari peredaran. Ya, no. Iya ya. Oke.